Sebelum video ini dimulai, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya guys. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang di channel si Ahai. Jadi di konten kali ini aku akan membuat tentang tumbuhan, yaitu dimana ciri-ciri tumbuhan apa saja yang bisa dimakan. Jadi buat yang sering ke hutan, terus daki gunung, atau yang hobi-hobi adventure ke forest lah ya. Jadi ini kurasa sangat bermanfaat. Dimana semisalnya logistik kalian habis, makanan nggak ada, jadi kalian bisa mencari ciri-ciri tumbuhan yang akan aku bahas nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Ini pertama, ciri tumbuhan itu tidak semuanya bisa dimakan ya, karena ada tumbuhan yang beracun. Jadi di konten kali ini aku akan membahas yang ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan saja. Ciri tumbuhan yang dapat dimakan, yang pertama itu bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi kalau tumbuhan yang masih muda itu dapat kita makan. Terus yang kedua itu ada tumbuhan yang tidak mengandung getah. Jadi kalau tumbuhan yang mengandung getah itu tidak bisa dimakan, seperti karet itu kan tidak bisa dimakan. Jadi kalau yang tumbuhan yang tidak bergetah itu bisa dimakan. Terus ada yang ketiga adalah tumbuhan yang tidak berbulu. Karena kalau tumbuhan itu berbulu, pasti saat kita makan pasti akan merasakan gatal. Jadi tumbuhan yang tidak berbulu itu bisa dimakan. Terus yang keempat adalah tidak mengandung bau yang kurang sedap. Jadi kalau tumbuhan yang berbau seperti bau kentut ya kan, terus seperti bau-bau kebohongan ya. Jadi kalau tumbuhan yang berbau itu tidak bisa dimakan. Jadi tumbuhan yang tidak berbau itu bisa dimakan. Nah, tumbuhan yang tidak berbau. Terus yang kelima itu ada sering dijadikan makanan oleh hewan atau mamalia. Hewan mamalia lah ya kan. Nope. Jadi kalau tumbuhan yang sering dimakan oleh mamalia hewan itu bisa kita makan. Jadi langkah kita yang dapat dilakukan untuk mengetahui bahwa tumbuhan itu bisa dimakan, itu yang pertama adalah makan tumbuhan itu yang sudah kita kenal betul. Jadi intinya tuh makan tumbuhan yang sudah kita tahu dan sudah pernah orang mencobanya. Terus perhatikan warna buahnya. Jangan memakan buah yang berwarna ungu ya kan, karena sering buah yang berwarna ungu, tumbuhan yang buah berwarna ungu itu sering mengandung indikator beracun. Sebaiknya menghindari makan tumbuhan yang buahnya berwarna ungu, karena seringkali tumbuhan dengan buah warna tersebut mengandung racun. Jadi cara termudah nih untuk kita nih, supaya kita tidak ragu untuk memakan tumbuhan tersebut. Jadi supaya kita tidak ragu-ragu, yang pertama itu kita itu dengan cara mengoleskan tumbuhan tersebut ke bagian-bagian tubuh kita yang peka terhadap rangsangan. Misalnya nih, seperti di mana, leher misalnya kan, kita oleskan tumbuhan tersebut leher. Kalau tidak gatal, insya Allah tumbuhan itu bisa makan. Terus langsung saja. Terus yang kedua itu coba oleskan di lidah. Coba oleskan di lidah. Kalau tumbuhan tersebut tidak terasa gatal, jadi insya Allah tumbuhan tersebut bisa dimakan. Tetapi kalau tumbuhan itu terasa gatal di lidah atau di leher yang kita sudah oleskan tadi, jangan coba-coba dimakan. Nanti takutnya ada racunnya guys, atau bisa gatal-gatal di dalam perut misalnya. Nah, jadi untuk yang dioleskan tadi, tumbuhan dioleskan tadi itu tidak Nope. Nah, itu tidak berlaku untuk jenis jamur. Tidak berlaku untuk jenis jamur ya. Itu hanya berlaku untuk tumbuhan. Kalau kita ingin memastikan bahwa tumbuhan itu bisa dimakan, kita caranya itu mengoleskan ke bagian tubuh kita yang
muka, rongga lidah. Jadi kalau dia tidak terasa gatal, insya Allah bisa dimakan tumbuhan tersebut. Jadi itulah ciri-ciri tumbuhan yang bisa dapat kita makan. Yang pertama itu adalah bagian tumbuhan yang masih muda. Jangan memakan tumbuhan yang sudah tua. Terus tumbuhan itu tidak mengandung getah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah tumbuhan itu tidak berbulu. Dan yang keempat ada tumbuhan tersebut tidak mengandung bau yang tidak sedap. Misalnya kita cium itu baunya nyengat atau sakit di hidung kita, itu tidak boleh dimakan. Jadi yang tidak mengandung bau sedap itu bisa dimakan. Terus yang kelima ada sering dijadikan makanan oleh hewan mamalia. Jadi itulah 5 ciri-ciri tumbuhan yang dapat kita makan. Kalau semisalnya kita lagi di hutan tersesat atau kita survival atau ingin kalau kita sering mendaki gunung, kita kehabisan logistik, bisa kita cari tumbuhan dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sebelum video ini saya tutup, jadi mohon koreksinya untuk yang sudah paham atau yang sudah suhu lah tentang tumbuhan. Jadi karena saya ini masih belajar juga saya, jadi itulah ciri-ciri yang sudah saya tahu. Jadi kalau kawan-kawan yang nonton video ini yang tahu lagi ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan, bisa di komen di bawah kolom komentar ya. Atau ada dari saya yang salah sebut ciri-cirinya tadi, mohon diperbaiki karena maklumlah manusia tidak ada yang sempurna ya guys. Oke, jadi sebelum video ini tutup, jangan lupa kalian subscribe dulu, terus pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Terus like dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Ayo support channel si Ahai Ahai. Jadi sekian dari saya, assalamualaikum.